Hamasah. Jadi biasanya sebelum kita pandemi itu kita ada pelatihan bersama anak-anak. Kita melatih mereka untuk tahfiz, kita belajar baca tulis, dan banyak kegiatan anak-anak di Hamasah pas sebelum pandemi. Nah, sekarang ketika masa pandemi itu anak-anak itu kita dilarang berkumpul. Tentu ini berakibat terhentinya kegiatan di Hamasah. Ruang kreatif Hamasah itu lebih fokus kepada penerbitan buku. Karena pandemi tidak mungkin kita sering-sering berkumpul di Hamasah mengadakan keramaian, karena memang sulit untuk menjaga protokol kesehatan itu kalau kita sering mengadakan keramaian. Oleh karena itu, ruang kreatif Hamasah kini fokus untuk menerbitkan antologi-antologi seperti cerpen, puisi, dan sekarang kita sedang menerbitkan kumpulan antologi yang bertajuk jokes atau lucu-lucuan gitu. Dan selain itu, sambil menunggu buku itu terbit, kita juga menerbitkan buku cerpen yang bertema horor, dan itu sekarang sedang berjalan. Alhamdulillah sudah ada beberapa cerpen yang terkumpul. Ruang kreatif Hamasah itu berdiri mulai tanggal 12 Juli 2019. Alhamdulillah sekarang sudah lebih 1 tahun. Dan ide awalnya untuk mendirikan ruang kreatif Hamasah adalah karena demi mendukung kegiatan pemerintah Kota Padang Panjang, yaitu menggiatkan literasi. Kampus Taimam Bonjol yang digerakkan oleh mahasiswa dan dosen Bu Imratul Handayani punya inisiatif bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk ikut mendukung program pemerintah gitu. Nah, makanya kita adakan diskusi bersama Bu Im dan para mahasiswa lain, ada sekitar lebih 20 lebih mahasiswa. Dan maka pada tanggal 12 Juli 2019 maka terciptalah ruang kreatif Hamasah. Apa pentingnya literasi? Menurut saya literasi itu sangat penting. Kenapa? Karena saat kita rajin membaca buku, rajin datang ke perpustakaan, taman baca, tentu kita akan mendapatkan pengetahuan baru. Nah, di taman baca kita bukan hanya sekedar mendapat ilmu dari buku, tentu di sana kita juga bisa bertanya kepada para pegiat literasi di sana apa program yang mereka miliki di sebuah TBM gitu. Misalnya di sana ada pelatihan, biasanya setiap TBM itu mempunyai program tersendiri. Agar program kerajinan tangan, ada yang menulis dan berbagai macam. Nah, dengan kita rajin ke TBM, selain kita dapat ilmu dari buku, kita juga dapat skill yang kita peroleh dari para pegiat literasi yang ada di sana. Harapan untuk pemerintah, terutama khususnya di Kota Padang Panjang, adalah untuk tetap fokus memperhatikan perkembangan literasi yang ada di Kota Padang Panjang, terutama pembekalan kepada para pegiat-pegiat literasi agar mereka mampu mengembangkan skill yang mereka punya dan mereka bagikan kepada masyarakat. Tentu ini akan berdampak kepada terciptanya masyarakat yang kreatif, dan tentu ini akan mendukung perkembangan Kota Padang Panjang yang akan lebih maju lagi. Untuk menghadapi tantangan zaman sekarang ini, kita perlu skill dengan membaca buku, dengan pelatihan,
tentu akan berdampak kepada majunya kota Padang Panjang ke depannya. Harapan untuk para generasi muda, cintailah buku itu dan cerdaslah menggunakan gadget, karena kita tidak bisa lepas dari buku ataupun gadget, terutama gadget pada saat sekarang ini. Gadget itu kita hanya, tanpa kita cerdas menggunakan gadget, tentu kita hanya akan memperkaya orang dan kita tidak mendapatkan apa-apa dari gadget itu. Maka cerdaslah menggunakan gadget. Tetap maju gerakan literasi Kota Padang Panjang. Salam literasi.